Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bepom, hadir kembali di podcast Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman. Kali ini kita ada dengan edisi ulasan Ciptakan Generasi Sehat Sinergi Sakapom untuk PJAS Aman. Saya Fani Yulianda, senang sekali bisa hadir kembali menyapa sahabat Bepom semuanya di podcast kita kali ini. Tentunya dengan narasumber kita nantinya untuk membahas topik seputar keamanan pangan dan sinergitas dengan Sakapom. Baik, di sini sudah hadir bersama kita sebagai narasumber. Yang pertama yaitu ada Bapak Denton RM Simamora SSI sebagai Ketua Tim Substansi Informasi dan Komunikasi Balai POM di Bengkulu. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Sehat. Sehat ya Pak ya? Lagi sibuk apa Pak? Itu aku akhir-akhir tahun ini sedang mencapai target dan juga untuk persiapan untuk bagaimana tahun depannya. Ya, menyelesaikan dan bersiap begitu ya Pak ya? Mencapai target ya. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian kita juga kehadiran dari Sakapom, Kak Lukman Ashwil Husni. Halo Kak Ashwil, salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Baik, bagaimana kabarnya nih Kak? Kabarnya alhamdulillah sehat-sehat ya Kak. Sehat, lagi sibuk apa? Kalau sekarang sibuknya di perkuliahan aja Kak. Perkuliahan. Kak Ashwil, kuliah tingkat berapa? Baru masuk semester 1. Oh, baru semester 1, ya. Tingkat 1 berarti ya, tingkat 1. Jurusan apa dan di mana? Di Universitas Bengkulu. Ya, ilmu tanah. Ilmu tanah. Wow, berat nih sepertinya ilmu tanah. Ilmu tanah. Iya. Iya. Langsung kamu ke perkebunan. Iya. Baik, mungkin kita langsung mulai saja ya. Kak Ashwil dan Pak Denton untuk episode kita kali ini. Kita akan membahas tentang keamanan pangan dan bagaimana sinergi antara Sakapom dengan PJAS Aman ini. Ya, kira-kira ini saya mau bertanya dulu kepada Kak Ashwil ya, Sakapom. Sakapom itu apa sih Kak? Mungkin boleh dijelaskan kepada sahabat Bepom lainnya yang belum tahu nih Sakapom itu apa? Oh ya, mungkin kalau untuk Sakapom itu Kak, Satuan Karya Pramuka yang dinaungi oleh Balai POM. Itu adalah wadah untuk anak-anak pramuka penegak atau pandega yang ingin menambah keterampilan, pengetahuan atau pengalamannya terkait masalah di Bepom tadi Kak. Oke, berarti dinaungi oleh Bepom, pesertanya adalah anak-anak pramuka, dimulai dari penegak tadi ya Kak ya, dari penegak dan pandega. Untuk mewadahi keterampilan mereka yang ingin keterampilan lebih. Ya, gitu. Baik. Kemudian pasti ada perekrutan ya Kak ya untuk menjadi Sakapom Satuan Karya di Balai POM, khususnya Balai POM Bengkulu. Nah itu boleh ceritakan sedikit Kak seperti apa mungkin mulai dari proses perekrutan? Itu Kak mungkin kalau untuk perekrutan itu kan yang pertama itu biasanya kita itu ada sosialisasi dulu dari kuartir. Dari kuartir itu biasanya disosialisasikan untuk terkait apa sih itu Balai POM, apa itu Sakapom. Nah setelah udah dikasih tahu dari kuartir itu Sakapom apa, Balai POM itu apa, lalu muncullah tadi ketertarikan dari anak-anak pramuka untuk bergabung di Sakapom. Lalu di rekrutan di Sakapom itu kita juga dites dulu sebelum untuk masuk. Ada tes ya. Untuk pengetahuan kita tentang Bepom. Pengetahuan sedikit-sedikit umum tentang Bepom. Sebelum kita menjadi anggota di Sakapom. Ya. Nanti mungkin setelah dilantik baru ada pengetahuan lanjutan ya. Pengetahuan lanjutan. Ya. Mungkin dari Badan POM dari Balai POM Bengkulu sendiri Pak, pengetahuan apa kira-kira yang dibekali untuk kakak-kakak Sakapom ini? Oh baik Bu Fani. Jadi kita sebenarnya bersyukur sekali dengan adanya Sakapom ini. Bahwasannya Sakapom ini adalah seperti perpanjangan kita di tingkat pramuka. Kita bisa memanfaatkan wadah ini sebagai agen kita dalam menyebarkan informasi. Di mana di dalam Sakapom ini sendiri, setahu saya itu ada bagian yang namanya sosialisasi, ada yang namanya pengujian, ada yang namanya pemeriksaan sederhana, gitu ya. Jadi di sana mereka dilatih terkait materi seperti kita sendiri yang di sekolah ini
5 kunci keamanan pangan. Iya. Dibekali dengan pengetahuan itu ya Pak ya. Jadi mereka secara tidak langsung kan anggota-anggota Sakapom ini bukan hanya mahasiswa Bu. Iya. Mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi dengan adanya Sakapom ini kita berharap sebenarnya kakak-kakak yang ada di penegak ini bisa menyampaikan sampai ke SD. Iya. Jadi dengan demikian informasi keamanan pangan secara khusus kita di PJAS bisa sampai ke mereka. Iya. Dan juga fungsi-fungsi daripada kita sendiri misalnya yang sederhana, misalnya pengujian sederhana, misalnya seperti itu, mereka juga bisa lakukan. Jadi tidak menunggu Balai POM hadir dulu di sana, tapi mereka bisa kita gerakkan misalnya di dalam melakukan misalnya uji sederhana di tingkat sekolah misalnya seperti itu. Baik, berarti dibekali juga dengan ilmu untuk pengujian sederhana itu ya Pak ya, yang menggunakan test kit. Nah, mungkin bisa diceritakan Kak Aswil pengalamannya saat belajar dilatih menggunakan test kit tersebut seperti apa? Pas awal-awal bergabung gitu kan di Sakapom, dibekali dengan ilmu, kemudian dilatih menggunakan test kit, boleh diceritakan pengalamannya seperti apa? Kalau waktu itu kan Kak, pertama kali kita belajar menggunakan test kit itu, kita sebelumnya udah turun ke lapangan dulu untuk mengambil sampling. Waktu itu kami bersama Kak Yeni. Oh iya. Lalu setelah kami sampling, itu kami bawa ke kantor, baru diuji menggunakan test kit. Test kit itu ya. Kami uji di pengujian boraks, pengujian formalin, lalu pengujian rodamin B, dan pengujian metane yellow. Itu kami juga nggak terlalu kesusahan dalam melakukan tes pengujian itu karena kakak-kakak yang mengajari itu mempermudah Kak. Jadi kami mudah memahami untuk cara penggunaan test kit tadi. Ya, bagaimana cara menggunakannya gitu ya, karena dibimbing begitu ya dari kakak-kakak yang di Balai POM gitu. Baik, kemudian untuk ini Kak setelah diajari begitu pengaplikasiannya kemana aja nih? Samplingnya di mana, kemudian tadi kan dibawa ke ini ya di kantor BPOM untuk diuji. Nah, jadi ini samplingnya tuh di mana? Di mana membeli sampelnya? Untuk membeli sampelnya itu Kak, waktu itu kan kami di beberapa sekolah, seperti contohnya kemarin ada di depan SD 20, lalu di depan SD 79, di depan SD 2 waktu itu. Banyak lah. Berarti jajanan yang di luar lingkungan sekolah khususnya SD ya, karena biasanya memang banyak ya jajanan di luar sekolah khususnya SD, karena anak SD suka jajan sebenarnya ya. Makanya mereka itu betul. Di rumah. Makanya betul, makanya menjadi concern ya Pak ya bagi Badan POM sendiri untuk menjadikan ini sebagai program prioritas nasional untuk mengawasi pangan jajanan anak sekolah. Nah, kemudian apalagi nih Kak kegiatan Sakapom selain sampling tadi ya, kemudian setelah sampling, sampelnya diuji menggunakan test kit, apalagi nih kegiatan Sakapom yang lainnya yang berhubungan dengan Badan POM begitu. Kita juga pernah turun ini Kak ke SD, itu Sakapom ini menemani dari kakak-kakak yang ada di BPOM yang menjadi pembina upacara di SD. Jadi kita Sakapom ini sebagai ini menemani kakak-kakak yang mendampingi. Lalu di sana kita juga ini terkait dengan 5 keamanan pangan tadi. 5 kunci ya. Berarti ini sosialisasi ya. Karena sebagai pembina upacara ya. Baik. Nah, kemudian peran Sakapom di situ apakah sebagai pembinanya atau bagaimana? Kalau untuk peran Sakapom, kita di sana untuk sosialisasi sedikit tentang keamanan pangan, lalu kita juga memberikan kuis berhadiah untuk anak-anak. Jadi di bagian ini ya kuisnya ya. Nah, ini pertanyaannya seputar keamanan pangan tadi ya. Keamanan pangan yang sudah disosialisasikan oleh pembina upacara. Pembina upacara dari tim BPOM. Oke. Pengalamannya bagaimana tuh Kak menghadapi nih anak-anak sekolah nih ya, biasanya kan kayak kalau ada sosialisasi ada yang kayak aduh bosen nih nggak konsen begitu. Nah gimana tuh, boleh diceritakan sedikit lah pengalamannya saat mensosialisasikan ke anak-anak tersebut. Kalau melihat dari anak antusiasnya anak-anak itu Kak,
kita sebelumnya kan kita kasih ice breaking dulu. Oh gitu. Ya, jadi biar ini ya, biar mereka relax, ya, terus konsen lah gitu ya. Ini mau menyampaikan apa ini, gitu ya. Kemudian apa aja tuh Kak yang disampaikan terkait 5 kunci keamanan pangan tadi. Nah saat kuisnya itu bagaimana nih? Apakah anak-anak tuh kayak yang apa ya atau bagaimana gitu? Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke anak-anak itu kan mungkin mereka ini apa untuk ketika sosialisasi dari kakak yang di Bepom itu mereka seperti mendengarkan betul-betul. Jadi ketika sama ya. Jadi ketika ditanya mereka langsung berebut untuk jawab. Oh, berlomba-lomba untuk menjawab. Mungkin karena ada hadiah. Iya, biasanya gitu kan. Kalau misalnya ini ada hadiahnya loh, oh iya saya harus jawab ini. Iya, kita juga senang dapat yang, juga senang dapat door prize begitu ya. Iya, jadi sangat antusias sekali ya. Jadi Sakapom juga senang mungkin ya, wah berarti ini ya tersampaikan lah apa ya namanya seperti tugas dari Sakapom tadi yang sudah dijelaskan Pak Denton itu sebagai agen penyebaran informasi dan diterima dengan baik oleh sekolah tersebut, oleh anak-anak dengan betapa antusiasnya mereka ya dalam. Artinya bahwasanya Sakapom ternyata berperan ya Pak ya. Ada suatu hubungan yang sangat apa namanya saling menguntungkan. Iya betul sekali. Ya mungkin anak sekolahnya juga melihat oh ini dari ada kakak pramukanya nih begitu kan. Jadi mereka mungkin sudah terbiasa ya Pak ya kalau dengan anak pramuka, mungkin kalau Bepom agak jarang mungkin kan. Jadi mereka mendapatkan informasi juga dari yang lebih familiar ke mereka sehingga tersampaikan informasi itu dengan jelas ya. Nah selain itu nih Kak, apalagi kira-kira yang kegiatan yang pernah diikuti? Mungkin kalau memang sekarang kita bahasnya PJAS atau kegiatan yang lain yang dinaungi Badan POM juga, Balai POM? Kami pernah juga Kak, ini terlibat di dalam kegiatan pembagian leaflet untuk berarti masih ini ya dalam ranah penyebaran informasi juga ya. Di mana itu Kak? Kita kemarin waktu itu di pantai Kak. Oh di pantai, ya. Jadi ini memberikan leaflet kepada pengunjung sekitar. Lalu ada juga kan untuk pedagang, ada juga Pak Polisi yang berjaga di pos juga kita berikan. Oh iya, semua lini, semua lini masyarakat. Nah, kalau tadi kita fokusnya mungkin di sekolah terkait dengan pengajaran anak sekolah, ada juga nih di masyarakat ramai, dengan melalui pembagian leaflet tadi ya, Pak ya. Tapi fungsi sosialisasinya berperan. Iya, betul. Di sekolah, mereka dimanfaatkan itu tuh masyarakat. Iya, komunitas masyarakat begitu ya, Pak ya. Ya, baik. Kemudian selama menjalani kegiatan antara sebagai Sakapom, itu kira-kira ada pengalaman apa nih Kak? Misalnya kayak yang berkesan lah atau yang memberikan dampak mungkin ke Sakapom atau khususnya kepada Kak Aswil sendiri, dampak dan manfaatnya dalam menjalani kegiatan bersama Balai POM. Kalau dari Aswil pribadi ya Kak, untuk pengalaman itu Kak yang berkesan itu mungkin Aswil itu bisa sosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitaran pantai waktu itu ya. Lalu di sana juga bisa turun langsung dengan berinteraksi oleh masyarakat sekitar. Masyarakat ya. Jadi itu termasuk berkesan bagi Aswil Kak. Ya, karena ini ya sebagai agen tadi bisa memberikan informasi kepada khalayak ramai yang mungkin tadinya belum diketahui, kemudian jadi pada tahu begitu. Kemudian ini harapan misalnya ini Sakapom dengan kegiatan PJAS ini atau yang kegiatan Sakapom pada umumnya secara keseluruhan tidak hanya di PJAS, harapan Kakak sebagai Sakapom ke depannya bagaimana? Kalau untuk harapan ke depannya Kak, itu semoga kegiatan-kegiatan seperti ini selalu dilakukan untuk Sakapom. Jadi bukan hanya beberapa anggota Sakapom yang terlibat sekarang,
Tapi untuk selanjutnya yang bakal menjadi anggota-anggota Sakapom selanjutnya itu yang selanjutnya ya merasakan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dijalani oleh Sakapom yang sekarang. Iya, jadi apa ya, semacam ada apa ya namanya, kaderisasi apa ya? Iya, keberlangsungan tidak hanya putus di Ashwil dan kawan-kawan, tapi nanti akan ada mungkin perekrutan yang baru ya, Sakapom selanjutnya, sehingga tidak terputus begitu. Tapi sebenarnya itu tidak hanya kita gantungkan ke Balai Pembungkus sebenarnya, tetapi dengan adanya perekrutan kita yang sebelumnya itu kita harapkan sebenarnya yang sudah terbentuk itu melakukan replikasi gitu Kak Sur. Jadi teman-teman yang sudah kita bina ini, yang sudah kita latih, kemudian melatih sendiri adik-adik di bawahnya. Jadi, berarti ada kemandirian ya Pak ya di situ. Karena misalnya di generasinya Kak Ashwil nih sudah dibimbing oleh Balai POM. Nah kemudian nanti saat ada adik-adik pramuka yang lain, gantian dari Ashwil dan kawan-kawan yang ikut memberikan pengetahuan tersebut gitu ya. Jadi kita kita melepaskan itu. Iya betul. Kita istilahnya karena ini kan kita suatu hubungan yang saling mengisi. Iya betul. Karena adanya Sakapom ini, karena adanya Balai POM. Kan POM itu sendiri kita menjadi fokus sentral kita pengawas obat makanan. Jadi Balai POM tetap membina kader-kader ini. Tapi ya selain itu ya dari kader ini. Saran sih sebaiknya juga melakukan replikasi yang ada. Tapi tetap kita maksudnya kita bina terus. Iya betul. Iya, tetap bekerja sama ya, tetap bersinergi gitu. Walaupun kita lepas aja. Tidak. Untuk kalau saya pribadi sih melihat bahwasannya Sakapom ini sangat penting. Dengan adanya Sakapom ini, akhirnya kita bisa memudahkan pekerjaan kita dalam artian mensosialisasikan tingkat minimal di tingkat sekolah. Jadi dari SMP, SMA, SMP sampai sekolah dasar. Kalau aktif ini Sakapom sampai di tingkat sekolah dasar, kita istilahnya tidak dengan usaha yang lebih lagi untuk mau melakukan sosialisasi obat, makanan, kosmetik. Ya, karena memang untuk pramuka sendiri ada di setiap ini tingkat kalau kita bilang ya ada mulai dari SD. Kalau dari SD apa Kak namanya? Kalau SD itu kita di siaga. Ya. Kemudian dari tingkat SMP penggalang, lalu tingkat penegak dan tingkat pandega. SMA penegak itu. Ya, SMA untuk tingkatan umur di SMA itu biasanya penegak. Oh gitu. Setelahnya penegak itu Bantara ya? Ya, Bantara, Laksana, lalu Garuda. Garuda ya? Oh ada tingkatan paling tinggi ya? Garuda ya? Jenderalnya berarti? Jenderalnya, selevel jenderal ya di pramuka. Kalau Laksana ini perwira menengah. Ya. Istilahnya Pak. Berarti Kak Ashwil? Iya, udah perwira Kak Ashwil. Baik, iya. Tingkat kolonel, iya. Iya. Nah, kemudian dari Balai POM sendiri nih Pak, dari khususnya Balai POM Bengkulu, harapannya mungkin ke depan untuk sinergitas antara Sakapom dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan BPOM ini bagaimana? Jadi kalau kita sendiri dari Balai POM Bengkulu sebenarnya itu berharap bahwasanya program yang sudah pernah kita lakukan, terutama di tahun 2024 ini bisa kita dapat langsungkan di tahun berikutnya. Yang penting ada nanti peningkatan lah dari ada sekarang. Misalnya seperti kita kan ada program inovasi yang namanya Menyala BPOM. Yang tadi sebagai pembina upacara ya Pak ya. Itu kan kemarin kita masih 1 kali sebulan. Misalnya kita tingkatkan jadi 2 kali sebulan dengan memberdayakan Sakapom ini sendiri. Oh jadi diajak terus ya Pak ya Sakapomnya. Terus misalnya kita melakukan pengawasan kantin misalnya, kita akan misalnya ajak nanti Sakapom untuk ikut serta melakukan menguji. Untuk yang bagian pengujiannya ya Pak ya. Karena memang sudah dilatih ya Pak ya. Karena percuma ilmu itu sangat penting. Uji tes itu, karena nggak semua orang dapat ilmu itu. Jadi kalau misalnya kita udah dapat ilmu itu, kita terapkan, itu sangat penting sekali. Karena coba kita lihat misalnya ada makanan yang mengandung boraks, makanan yang mengandung formalin, yang di TV-TV, itu kan hanya sebatas berita aja kita dengar. Tapi dengan adanya seperti apa sih? Seperti apa sih? Uji boraks itu yang bagaimana? Ini kita langsung nyata di lapangan itu, kita lihat
oh seperti ini seperti ini. Kalau misalnya dia positif seperti apa, begitu ya Pak ya, kita jadi tahu gitu. Mungkin yang selama ini hanya mendengar begitu ya Kak Asmil ya, apa sih itu Bu, apa sih itu formalin. Kita ada juga inovasi yang BPOM mengajar itu. Oh ada BPOM mengajar ya. Nanti kalau memang dimungkinkan kita bisa ajak terus serta Sakapom. Dilibatkan juga ya Pak ya Sakapomnya. Misalnya bukan misalnya sih, kita kan target kita di BPOM mengajar atau BPOM kelas ini adalah anak-anak tidak SMA. Iya. Secara otomatis kan di situ pramuka-pramuka tidak SMA itu bisa kita berdayakan dan kalau bisa nanti dari Sakapom sendiri turut serta membina pramuka yang ada di sekolah tersebut. Iya, yang betul sekali. Jadi agen-agen kita ini sendiri bisa menyebarkan informasi itu sampai di tingkat sekolah. Yang penting informasi tentang obat dan makanan tersebar ya Pak ya ke halayak ramai, dan kita mulai dari mungkin dari Sakapom bisa mulai dari sekolah-sekolah karena memang pramuka sendiri ada di sekolah-sekolah, di sekolah ada. Baik. Kalau dari Sakapom sendiri, kalau dari Sakapom ya mewakili kawan-kawan Kak, betul tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak kan, itu juga kita berharapnya itu kan kegiatan-kegiatan seperti itu berharap Sakapom ini selalu dilibatkan. Jadi biar apa yang ada di BPOM ini kita juga dari Sakapom itu banyak belajar. Belajar, mengetahui. Mengetahui banyak tentang BPOM. Kemudian juga memberikan informasi memberikan informasi kepada halayak ramai. Mungkin dimulai dari keluarga dulu ya Kak Asmil ya. Jadi di keluarga sudah tahu nih, misalnya karena kita bahas pangan jajanan anak sekolah nih atau keamanan pangan. Jadi di rumah pun mungkin sudah diterapkan juga ya Kak ya, keamanan pangan ini lebih dijaga mungkin ya begitu. Itu saja Kak harapannya. Ada lagi? Nggak tahu ada lagi. Iya. Biar kita bisa biar tahu nih kita. Iya. Jadi nanti saling mendukung kan. Oh ini harapan dari Sakapom, kita bisa mensiasati. Jadi ya dari Balai Pomnya sendiri mungkin nanti berarti bagaimana nih akan menyiasatinya, begitu kan harapan dari Sakapomnya kan dilibatkan terus dalam kegiatan. Mungkin nanti akan ada kegiatan-kegiatan inovasi lainnya mungkin dari Balai Pom dan akan melibatkan Sakapom. Kayak pembahasan perlawanan itu yang di luar sekolah. Sangat penting kita melihat bahwasanya Sakapom juga ikut serta di dalamnya. Iya, betul Pak, betul sekali. Ya mungkin segitu saja ya Pak ya bincang-bincang kita kali ini, karena kita juga sudah tahu tadi apa itu Sakapom, bagaimana proses perekrutannya, kemudian kegiatan-kegiatan yang dijalani bersama BPOM, kemudian tadi ada juga manfaatnya bagi Sakapom sendiri, tentunya bagi Balai Pom sendiri juga banyak sekali ya Pak ya manfaatnya dengan adanya kerjasama dengan Sakapom. Lalu harapan-harapan dari Sakapom dan Balai Pom sendiri terhadap pangan jajanan anak sekolah ini ke depannya seperti apa. Tentunya kan kita inginnya keamanan pangan ini terjaga selalu, khususnya untuk anak-anak kita yang masih di umur bawah ya, SD, SMA, usia sekolah ya, dengan pangan jajanan anak sekolah ini ya. Walaupun ada yang di dalam sekolah kantin, ada yang di luar lingkungan sekolah tadi ya, yang sudah dilakukan juga pengawasannya, yaitu pengawasan di luar sekolah. Ya. Baik, terima kasih Pak Denton dan Kak Aswil dari Sakapom yang sudah meluangkan waktunya hari ini bersama kita untuk podcast dengan tema pangan jajanan anak sekolah. Dari bincang-bincang ini kita mengetahui nih peran dari Sakapom itu terhadap pengawasan jajanan anak usia sekolah ini sendiri. Kemudian ada juga mungkin manfaat-manfaat lainnya dari peran Sakapom, yaitu sebagai agen penyebar informasi perpanjangan tangan dari Balai Pom sendiri. Ya, terima kasih kepada Pak Denton dan Kak Aswil sebagai Sakapom. Kemudian terima kasih juga kepada sahabat BPOM yang sudah stay tune lah ya di podcast kita kali ini. Semoga mendapatkan ilmu
tentang bagaimana sih peran dari Sakapom terhadap kegiatan-kegiatan Balai POM, khususnya tentang pangan jajanan anak sekolah. Dan kemudian jangan lupa sahabat BPOM untuk like, komen, dan subscribe di YouTube kita. Kemudian ada juga media sosial kita lainnya, jangan lupa di follow. Kita ada Facebook Balai POM di Bengkulu, kemudian ada X @bpom Bengkulu, ada Instagram kita @bpom.bengkulu, dan website kita bengkulu.pom.go.id. Di situ sudah ada semua informasi tentang obat dan makanan. Mungkin terakhir kita ini ya, ada slogan penutup, agak panjang sih tapi mungkin bisa ya kita sebutkan bersama-sama ya Bapak dan Kak Aswil ya. Sakapom, pramuka tangguh, pelopor keamanan obat dan makanan. Ya. Pramuka tangguh, pelopor keamanan obat dan makanan. Apa kita ini dulu, briefing dulu? Ya. Iya nanti apa ya tadi? Ya, kalau saya bilang Sakapom, pramuka tangguh, pelopor keamanan obat dan makanan. Oh ya. Boleh kita ulangi ya. Sakapom, pramuka tangguh, pelopor keamanan obat dan makanan. Sakapom, pramuka tangguh, pelopor keamanan obat dan makanan. Baik, terima kasih Pak Denton dan Kak Aswil atas waktunya. Terima kasih juga sahabat BPOM yang sudah menyaksikan podcast. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Sana, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen media sosial kita ya.